Halo semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan topik yang akan aku bahas di video kali ini adalah mengenai keterangan Pak Indra yang menyatakan bahwa oknum Banpol tersebut di 19 Agustus 2021 adalah nyata. Apakah di pernyataan ini Pak Indra yakin bahwa dia melihat secara langsung dan juga yakin bahwa Danu menguras bak mandi bersama oknum Banpol tersebut? Kita akan coba analisa bersama-sama. Ini aku ambil wawancaranya Pak Indra dengan channel Subang Hijau. Oke, bagian yang pertama kita simak baik-baik terlebih dulu mengenai menguras bak mandi. Apakah menguras bak mandi tersebut adalah sebuah inisiatif baru dan apa tujuannya? Dan Pak Indra mengatakan bahwa Banpol tersebut, Danu juga menguras bak mandi itu di 19 Agustus hanya melanjutkan pekerjaan di 18 Agustus. Maksudnya seperti apa? Coba kita simak ya. Kasus besar itu hanya melanjutkan yang tanggal 18 belum beres, belum beres dicuci, belum beres dikuras, tapi proses identifikasi sudah beres. Oke, secara garis besarnya Pak Indra mengatakan bahwa pekerjaan di 19 Agustus tersebut yang dilakukan Danu dan juga tim Banpol, aku tangkapnya di situ ya, oknum Banpol maksudku, itu adalah hanya melanjutkan menguras dari tanggal 18 yang belum beres. Tapi kalau secara identifikasi itu ya pengambilan sidik jari, pengambilan barang bukti di TKP itu sudah beres. Itu adalah bagian yang harus kita analisa bersama. Itu saja. Iya, berarti itu garis besarnya Pak Indra ya? Jadi tidak ada istilah merusak atau apa sebenarnya. Iya, sebenarnya. Oke, betul. jadi tidak ada istilah merusak sebenarnya menurut Pak Indra. Jadi intinya mungkin. Oke, apakah ini yang menjadi pertanyaanku juga Pak Indra pada saat yakin mengatakan hal seperti ini? Aku yakin Pak Indra sudah punya buktinya nih, sudah ada evidence-nya yang sangat kuat. Bisa aja Pak Indra memang hadir di lokasi kejadian saat itu. Berarti kalau tanggal 19 Agustus, ini sekitar jam berapa? Apakah jam 12-an? Karena jujur sampai sekarang aku belum menemukan statement yang menyatakan bahwa Danu ya secara langsung dia membersihkan itu bak mandi itu adalah siang atau malam, tapi kemungkinan besar itu adalah siang hari, mungkin jam 12-an malam. Memang kemarin tentang obrolannya Pak Mulyana dan juga Pak Indra, Pak Yosep juga mengenai dugaan juga yang katanya Pak Mulyana masuk ke lokasi bersama Pak Yosep, itu kan di obrolan video berikutnya baru diketahui, oh ternyata itu adalah sekitar sore, jam 4 pagi, karena Pak Mulyana pun pada saat wawancara dengan Pak Indra di channel YouTube-nya juga mengatakan, itu jam berapa ya? Saya lupa juga, tapi Pak Indra bilang, saya ditelepon tuh sejak jam 10 pagi, tapi kita nggak mengetahui saat itu jam berapa sebenarnya Pak Mulyana masuk ke lokasi kejadian, dan lantas video berikutnya kita tahu itu adalah sekitar jam 4 sore. Well, kalau kalian punya informasi lainnya, boleh tuliskan di kolom komentar ini. Oke, itu adalah keyakinan dari Pak Indra bahwa nggak usah khawatir sebenarnya kalau masalah pengambilan barang bukti, sidik jari, hal-hal yang identifikasi itu sudah selesai sebenarnya. Jadi aku menangkap kayaknya nggak ada excuse nih bagi Danu gitu kalau gara-gara membantu tim Banpol itu membuat dia terendus oleh anjing, ada sidik jarinya di lokasi kejadian. Itu adalah pesan yang menurut aku coba disampaikan di sini. Apakah itu? Kalau tidak ya menurut kalian seperti apa? Boleh tuliskan juga di kolom komentar ini. Lanjut lagi obrolan Pak Indra di Subang Hijau ini. Banpol itu insya Allah ada, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara terperinci karena itu kewenangan dari polisi. Iya, betul sekali. Ya, saya juga menghargai ketika Hari Humas bilang seperti itu, ya tidak apa. Tapi yang penting. Oke, ini unik ini. Pak Indra bilang, insya Allah Banpol itu ada. Tapi dia juga menghargai kalau Kadif Humas bilang bahwa Banpol itu tidak ada. Ini kan dua keyakinan yang tidak bisa kedua-duanya benar, hanya ada salah satu yang benar gitu. Kalau Pak Indra benar, berarti Kadif Humasnya yang salah. Kalau Kadif Humasnya salah, berarti Pak Indra yang benar. Karena kan jelas-jelas tuh dari Kadif Humasnya mengatakan melalui konfirmasi di online artikel detiknews.com, tidak ada itu Banpol yang terlibat gitu kan ya. Oke. Dan Pak Indra menyatakan bahwa oknum Banpol itu ada begitu. Ya, ini serba salah sih karena harus ada pembuktian ya. Apakah
pada saat Pak Indra mengatakan oknum itu ada, apakah ada bukti yang detail, dan kalaupun memang beneran ada, apakah ini berhubungan dengan kasusnya begitu? Ya, kita lanjutkan lagi apa yang dikatakan di sini. Konteksnya, konteksnya ini kita sekarang lebih fokus kepada pengungkapan kasus. Betul. Oke, ini aku bagian yang aku setuju ya. Konteksnya adalah kita fokus kepada pengungkapan kasusnya aja. Tapi teman-teman yang bilang begini, Anjas, bukankah kalau banpol tersebut diperiksa, itu justru akan bisa menunjukkan siapakah yang menyuruhnya gitu. Tapi kalau aku analisa di sini sepertinya walaupun banpol itu diperiksa juga tidak akan memberikan bantuan banyak. Kenapa aku berpikir seperti ini? Pak Indra menyatakan bahwa pekerjaan menguras bak mandi tersebut sudah dilakukan dari tanggal 18 Agustus di hari kejadian, kemudian dilanjutkan di 19 Agustus. Itu artinya yang menyuruh adalah bagian dari tugas kepolisian, dan aku yakin ini adalah hal yang teknis ya. Itu tidak akan merubah apapun identifikasi pada saat bak mandinya dikuras, karena hanya air aja yang dikuras, bukan dibersihkan, digosok kan ya, hanya menguras. Jadi kalaupun banpol tersebut diperiksa dan dicek semuanya, klarifikasi, itu tidak akan memberikan jawaban banyak mengenai siapa pelakunya, karena di awal-awal isu banpol ini muncul kan banyak netizen berpikir, wah ini kayaknya angin segar ini, jangan-jangan kalau dikatakan Danu dan Yoris itu adalah klaimnya benar, ini bisa merujuk kepada siapakah tersangkanya, siapakah otak dalam dibalik ini semua. Tapi dengan keterangan Pak Indra seperti ini menggambarkan bahwa ya yang nyuruh kemungkinan besar adalah memang anggota kepolisian, karena memang itu adalah lanjutan tugasnya hanya menguras bak mandi. Dan menurut aku masuk akal nih ya, karena yang namanya banpol itu adalah tim sukarelawan ya, yang membantu petugas polisi di sana. Menguras bak mandi itu bukan hal yang fundamental, tapi kalau mengambil sidik jari, mengambil barang bukti, itu adalah hal yang tidak bisa diwakilkan. Tapi kalau hanya untuk menguras bak mandi, menurut aku suatu hal yang masih bisa diwakilkan, makanya ada fungsinya banpol di situ. Oke, lanjut lagi. Betul, Pak Indra. Tadi kan saya baca-baca. Oke, kita lanjut lagi di bagian berikutnya ini. Yang jelas, pada waktu itu Danu ada di TKP untuk memantau. Wajar, pihak keluarga pun ada kekhawatiran, ya. Karena TKP ini tidak dijaga selama 24 jam kan. Oke, ini juga bagian aku setuju dengan Pak Indra ya, bahwa ada yang bilang kayaknya nggak masuk akal ya Anjas, kenapa Yoris menyuruh Danu menjaga. Menurut aku masuk akal, fine banget, karena takut terjadi pencurian, takut ada si pelaku yang menghilangkan barang bukti. Menurut aku nggak usah dimasalahkan masalah Yoris yang menyuruh Danu menjaga TKP, itu adalah hal yang sangat wajar dengan kasus pembunuhan ini. Iya, dan itu pun Danu di luar garis lain polisi. Nah, saya sebenarnya sudah mau menjelaskan Bang Jen. Iya. Tetapi sekali lagi ini kewenangan dari pihak polisi. Saya tahu betul. Bak mandi itu dari awal kejadian seperti apa, kemudian setelah kejadian tanggal 19 seperti apa. Jadi sebenarnya ini garis besar ya. Iya, garis besar aja. Pada tanggal 19 itu melanjutkan pengurangan. Oke. Jadi kalau aku tangkap ya, kenapa logikanya banpol itu menyuruh Danu, mungkin ini karena sifatnya lebih kayak senioritas gitu nggak sih, anggota polisinya, pekerjaan remeh-temeh yang boleh dibilang, ini asumsiku ya, remeh-temeh gitu, cuma nguras bak mandi, udahlah asistennya bisa gitu, banpol itu yang bertugas sukarelawan gitu ngebantu, oke lah. Dan si banpolnya ini karena ngelihat Danu juga di lokasi kejadian, ya udahlah nyuruh dia aja gitu, karena capek nguras bak mandi atau dan sebagainya, jijik atau gimana gitu, ya udahlah dia aja karena tugasnya adalah tugas yang simple, nggak penting-penting amat gitu. Jadi aku melihat kecenderungannya adalah lebih karena mendelegasikan pekerjaan ke level senioritas, junioritas seperti itu, bukan tujuannya ingin memframing Danu. Kalau aku tangkap analisa secara netral kan ya, lebih karena masalah delegasi aja. Karena awalnya adalah ini kan hanya melanjutkan pekerjaan. Itu yang aku tangkap ya. Jadi kalau ada pihak Danu dan Yoris kan berpikir bahwa banpol ini adalah berusaha memframing Danu, tapi kalau dari pihak netral aku melihatnya ini bukan lebih ke framing ya, tapi karena lebih males dalam tanda kutip ya. Gitu nggak? Setuju nggak kalian dengan pendapatku? Atau kalian bertanya, nggak Anjas, itu adalah salah satu bentuk framingnya? Ya, tentunya ini menjadi salah satu hal yang sedang diselidiki gitu. Dan memang ada, karena kan awal-awal kasus ini muncul kan di 18-19 Agustus, itu kan tidak seheboh
media massa kan ya, maksudnya nggak seheboh sekarang ini. Aku analisa bahwa kasus ini tuh mulai heboh dibicarakan itu setelah sebulan ya, setelah sebulan atau 3 minggu lah. Bahkan aku ngebahas ini pun juga baru sebulan terakhir ini. Aku tidak membahas kasus Subang ini dari awal kasus ini muncul, tapi setelah sebulanan lebih, hampir 2 bulan lah. Kalian bisa cek di historical videoku, kalian bisa cek, aku tuh ngebahasnya tuh baru sebulanan terakhir ini aja, karena memang aku lihatnya kok menarik ini, semakin lama semakin banyak yang terdistorsi, makanya aku mulai membahasnya. Makanya mungkin awal-awal kasus ini muncul karena tidak mendapatkan perhatian media begitu luar biasa, ya mungkin agak sedikit keteledoran si oknum Banpol tersebut, karena alasan-alasan personal, mungkin aja males dan sebagainya, itu menjadi salah satu alasan. Tapi ya, itu adalah opiniku dan juga asumsiku. Kalau memang ada hal-hal lain ternyata yang tidak kita ketahui, yang Yoris dan juga Danu yakin bahwa tidak sekedar hanya karena kemalasan Banpol tersebut makanya nyuruh Danu, tapi karena memang ada dugaan-dugaan untuk melakukan framing ke Danu, ya bisa dibuktikan nanti. Tapi aku yakin, aku setuju dengan pendapatnya Pak Indra, fokus aja kepada pelakunya, karena menurut aku pada saat Banpol ini diperiksa pun, seandainya memang belum diperiksa begitu, tidak akan memberikan jawaban banyak sih, tidak akan memberikan kunci ke pelakunya, karena kan ini tugasnya hanya melanjutkan menguras bak mandi yang sudah dilakukan di 18 Agustus dan dilanjutkan menguras kembali di 19 Agustus 2021. Aku rasa itu yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku sering live untuk ngebahas kasus Subang di sana juga. Dan terakhir, subscribe channel YouTube ini. Kobun kerap semuanya.